أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه wasallam. Akhir pembahasan yang kita ambil ya ikhwah, apa-apa yang berkaitan dengan dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana Allah jaga beliau. Kemarin dengan siapa dijaga pertama kali? Dengan siapa? Siapa yang menjaga dakwahnya Rasul, yang membantu untuk tegapnya dakwahnya Rasul? Abdul Muttalib. Man? Abdul Muttalib. Adak. Abdul Muttalib. Naam. Ini namanya salah. Lagi apa? Lagi banter. Siapa yang menjaga? Abu Talib. Anak dia jawab Abu Talib, antum meracuni. Abu Talib. Abu Talib. Abdul Muttalib telah meninggal dalam keadaan Rasulullah usia berapa? 6 atau 8? 6 atau 8? Atau 8 tahun. Ada Abu Talib salah satu sebab di mana Allah jaga dakwah Nabi kita Muhammad. Di mana kaum musyrikin itu, kata Aisyah, kana Quraisyun ka'ah hatta tufiya Abu Talib. Ka'ah yaitu yani khawar, jaban. Takut, enggak berani kepada Rasulullah karena adanya Abu Talib. Dan kecintaannya Abu Talib kepada Rasulullah itu apa kemarin, Rin? Kecintaan apa? Kecintaannya Abu Talib kepada Rasulullah itu kecintaan apa? Agama atau kecintaan fitrah atau kecintaan kecintaan apa, Bang? Fadal. Fitrah. Hal yang biasa seorang paman mencintai ponakan. Bukan kecintaan agama, enggak. Sehingga kecintaan tersebut tidak merubah keadaannya Abu Talib. Hadza huwa. Dan di situ Rasulullah SAW yakni menampakkan dakwanya dan menjelaskan kepada umat tanpa ada di sana yang mengganggu. Kemudian kita akan baca insyaallah di malam ini fasl yang lain, apa-apa yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dalam dakwah. Hal-hal yang terjadi tatkala Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam tetap tegar dan sabar dan tanpa gentar untuk menampakkan agama Allah azza wa jalla. Qala rahimahullahu taala faslun fitnatul mu'adzabin wal hijratu ila al-habasyah. Fasl. Fitnahnya orang-orang yang diazab, yang diberikan cobaan, dan cerita tentang hijrahnya para sahabat ke Habasyah, ke negeri Habasyi. Qala rahimahullah, maksudnya fitnah di sini adalah apa ya, ikhwah? Ujian. Fitnah di sini adalah ujian, karena fitnah dalam Quran itu memiliki banyak makna. Disebutkan sama Imam Samin Al-Halabi sampai 7 atau 8 di kitabnya beliau Umdatul Huffaz. Qala wa lamma istadda adzal musyrikin ala man amana wa fatanu minhum jama'atan hatta innahum kanu yasbirunahum wa yulqunahum fil har. Tatkala gangguannya kaum musyrikin itu semakin keras kepada mereka-mereka yang beriman, dan mereka menimpahkan kepada mereka-mereka yang beriman cobaan. Sampai ada di antara mereka itu apa? Yasbirunahum, ditahan di suatu tempat, dan mereka dilemparkan di tempat panas. Hadza huwa. Sebetulnya mereka kaum musyrikin ya ikhwah, tatkala melihat dakwahnya Rasul ini semakin nampak dan semakin unggul dan semakin menyebar, mereka itu memiliki banyak asalib, memiliki banyak cara-cara dalam mematikan dakwah yang mulia ini. Dakwah yang memang Allah telah kehendaki untuk tetap utuh dan abadi hingga tegapnya hari kiamat. Itu mereka memiliki beberapa cara. Cara yang pertama yang mereka lakukan itu apa ya ikhwah? Mereka mendatangi Abu Talib sebagai pamannya Rasulullah, sebagai tameng utama, dan memerintahkan Abu Talib untuk memberhentikan dakwahnya Rasulullah. Dan kalau dibilang itu apa? Tahrish, mengadu domba antara Abu Talib dengan Rasulullah. Sehingga mereka menyampaikan kepada Abu Talib ini
anak saudaramu, mereka atau dia itu memecah belah saf kita dan mencela Tuhan-Tuhan kita, maka mintalah dari dia untuk menghentikan dakwah ini. Maka Abu Talib memanggil Rasulullah dengan perantara Uqail, anaknya, yakni mana? Anaknya Abbas, anaknya anaknya dia juga Abu Talib. Uqail saudaranya Ali bin Abi Talib. Ini Uqail bin Abu Talib. Memanggil Rasulullah dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, apakah engkau melihat matahari di atas? Kata Rasulullah, saya enggak lebih mampu untuk menghentikan dakwah ini dari kalian yang mampu menghidupkan satu bara api dari matahari tersebut. Maksudnya sebagaimana enggak akan mungkin ada yang bisa untuk menghidupkan bara api dari matahari, maka demikian juga saya enggak akan mungkin untuk menghentikan dakwah. Maka Abu Talib tahu Rasulullah ini memiliki kejujuran yang enggak pernah dicoba kedustaan. Maka membela tetap dan terus mendukung dakwanya Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi mereka gagal. Mereka gagal kalau ingin menghentikan dakwah itu dari sisi Abu Talib. Gagal, mereka mampu. Akhirnya apa yang mereka lakukan ya ikhwah? Mereka mengajak hiwar, mengajak percakapan dengan Rasulullah. Mengajak negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu dengan mengutus orang yang paling pandai dalam perdukunan, yang paling pandai dalam sihir, yang paling pandai dalam pantun. Jadi pandai dalam hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Yaitu Utbah bin Rabi'ah yang dikenal dengan Abul Walid. Akhirnya dia diutus orang ini untuk mengajak Rasulullah bicara. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah ini Abul Walid kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya apakah engkau lebih mulia dari Abdullah? Siapa Abdullah ini? Bapaknya. Rasulullah enggak menjawab. Apakah engkau lebih mulia dari Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakeknya. Rasulullah pun enggak menjawab. Di sini para ulama mengambil suatu faedah bahwasanya enggak semua pertanyaan dijawab. Maka kata Abul Walid, kalau memang mereka itu lebih baik daripada engkau, maka sesungguhnya engkau telah mencela Tuhan-Tuhan mereka. Kalau engkau mengaku engkau lebih baik dari mereka, maka terangkan, suarakan, kita akan dengar. Apa ini artinya? Ini tantangan. Ini dia itu ingin membuat Rasulullah itu terpancing sehingga mengatakan kepada kaum Quraisy, saya lebih mulia dari Abdullah, saya lebih mulia dari Abdul Muttalib, sehingga ini akan menjadi sebab besar peperangan terjadi. Karena itu salah satu hal yang sangat bahaya. Kalau sampai ada orang itu menindas habis yang namanya nenek moyang, pendahulu dari kalangan kakek-kakeknya Rasulullah. Maka melanjutkanlah Abul Walid ceramahnya. Kata Abul Walid, kalau engkau ya Muhammad, engkau adalah buah hati yang paling sial untuk orang-orang Quraisy. Di mana engkau telah memecah belah saf kita. Tapi yang enggak tersisa di antara kita kecuali untuk setiap orang itu keluar dengan pedangnya kemudian saling menebas. Ucapan sangat ya, ikhwah? Sangat kuat, sangat dalam. Kemudian dia lanjut lagi. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya dari sekarang, kita akan kumpulkan semua harta orang Quraisy untukmu. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling memiliki wanita tercantik dari sekarang, kami nikahkan engkau pilihan-pilihan perempuan tercantik dari kalangan Quraisy. Ya Rasulullah dari panjangnya ceramah yang disampaikan sama Abul Walid yang pandai sihir, yang pandai perdukunan, yang pandai pantun, itu enggak dijawab. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Abul Walid, akmalta kada? Apakah engkau telah selesai? Kata Abul Walid, na'am. Maka Rasulullah membacakan ayat dari surah surah Fussilat. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sampai fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kalau mereka enggan wahai Muhammad, maka katakanlah sesungguhnya saya ini memperingatkan kepada kalian dengan petirnya apa yang ada untuk kaum 'Ad dan Thamud. Karena ceritanya 'Ad dan Thamud itu enggak jauh dari pemikiran mereka. Artinya mereka tahu. Di situ Al-Walid terdiam. Abul Walid terdiam dan enggak mampu untuk berbicara.
Dengan cara ini tetap apa? Tetap gagal. Akhirnya pindahlah mereka dengan cara yang lebih berat, yaitu apa? Fitnah. Mereka mengadab baik Rasulullah yang dia uji, atau para sahabat. Rasulullah itu pernah diancam oleh Abu Jahal, kalau sampai saya melihat dia itu sujud meletak wajahnya di tanah, sungguh saya akan injak lehernya. Maka benar Abu Jahal melihat Rasulullah sedang sujud dan berusaha untuk menginjak. Tiba-tiba dia melihat khandak yang ada di sana itu para penjaga dari kalangan para malaikat. Dia mundur. Kata Rasulullah, la in dana walau dana laqtatafathul malaika udwan udwa. Sampai Abu Jahal tadi mendekat, sungguh dia akan dihancurkan oleh para malaikat udwan udwa. Artinya apa? Per tubuh. Per sendi. Hadza huwa. Dan juga ceritanya yang Rasulullah salat kemudian diletak ari-arinya onta. Kemudian dibersihkan oleh Fatimah. Itu gangguannya mereka. Gangguannya mereka juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang Ammar bin Yasir dan juga bapaknya dan juga ibunya. Itu juga salah satu gambaran bagaimana fitnah yang terjadi dalam dakwah. Dan juga Bilal. Hadza wa, di mana ini salah satu sunnatullah, ketetapan Allah untuk semua orang yang menegakkan agama Islam, dia akan mendapatkan cobaan. Baik cobaan itu berat atau cobaan itu ringan, semua sesuai dengan kadar keimanan. Hadza wa, dan sisanya kita baca insyaallah di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.